Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustaqim dengan NIM H10512210706. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan serangan MITM atau Man in the Middle dan bagaimana mencegah serangan tersebut. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu serangan Man in the Middle. Nah, serangan man in the middle atau MITM adalah jenis serangan di mana pelaku berada di tengah komunikasi antara dua pihak tanpa mereka sadari. Dalam serangan ini, pelaku bisa menyadap, mengubah, atau memanipulasi data yang dikirim, sehingga informasi yang diterima salah satu pihak bisa berbeda dari yang sebenarnya yang dikirim. Adapun tujuan serangan ini adalah untuk mendapatkan akses ke informasi yang seharusnya private, misal kata sandi, nomor kartu, dan pesan, ataupun menyadap komunikasi, memanipulasi, atau mengubah data yang dikirim, misal mengubah jumlah transfer, dan juga berpura-pura menjadi salah satu pihak untuk mencuri identitas, serta membuka celah agar penyerang bisa masuk lebih jauh ke jaringan atau sistem korban. Nah, di sini ada tiga teknik serangan MITM. Yang pertama ada ARP spoofing, yang dimana itu mengirim ARP palsu di jaringan lokal agar lalu lintas korban lewat ke penyerang. Yang kedua ada sniffing, yaitu menyadap paket data yang lewat di jaringan untuk mencuri informasi tanpa mengubahnya. Yang ketiga ada SSL atau TLS stripping, yaitu untuk menurunkan atau menghapus enkripsi agar komunikasi menjadi teks biasa yang bisa dibaca. Nah, dalam simulasi serangan MITM ini, saya menggunakan teknik sniffing yang dimana menyadap pakai data yang lewat di jaringan untuk mencuri informasi tanpa mengubahnya. Oke, langsung saja saya praktikkan simulasi penyerangan MITM. Pertama-tama, kita buka dulu halaman login page, yang dimana di sini saya menggunakan website test vulnerability, yaitu masih menggunakan HTTP. Yang kedua, kita buka juga aplikasi Warsak, di mana fungsi dari aplikasi ini untuk menangkap atau mengcapture lalu lintas data di jaringan ini. Nah, berhubung di laptop ini saya menggunakan koneksi jaringan WiFi, berarti saya hubungan ke WiFi. Oke. Oke, di sini aplikasi WhatsApp sudah mulai menangkap atau mengcapture setiap lalu lintas data yang terjadi. Oke, kita ke halaman login ini, kita masukkan username dan juga passwordnya. Pas. Kita login. Nah, sesudah login tadi, kita cek di aplikasi WhatsApp. Kemudian di aplikasi Versa kita filter. Kita, sebelum itu kita stopkan dulu proses mengcapturean. Kemudian kita filter HTTP. Nah, di sini kita klik kanan, follow, dan juga TCP stream. Nah, di sini username-nya terlihat libas. Kemudian passwordnya yang harusnya tidak terlihat atau terenkripsi di sini malah berbentuk teks yang artinya penyerang atau attacker bisa melihat password dari yang kita inputkan tadi. Karena apa? Karena website yang kita coba ini masih menggunakan HTTP, yang dimana website yang HTTP ini masih tidak terenkripsi dengan otomatis. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai mencari atau menginputkan data yang harusnya privasi ke website yang aman atau HTTPS. Oke, mungkin untuk mitigasinya saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, adapun untuk menangani atau memitigasi serangan tadi, yang pertama, mengaktifkan HSTS sehingga browser paksa koneksi HTTPS dan pertimbangkan sertifikasi pinning pada aplikasi mobile atau web.
Nah, yang kedua, gunakan DNS aman seperti DNS Over, HTTPS atau TLS atau layanan DNS terpercaya untuk mencegah penyadapan. Yang ketiga, gunakan VPN saat terhubung ke jaringan publik agar seluruh lalu lintas terenkripsi. Yang keempat, hindari WiFi publik yang tidak aman serta matikan fitur auto connect ke jaringan. Nah, oke, langsung saya simulasikan bagaimana cara pencegahan serangan dari sniffing tadi. Yang pertama-tama, kita harus pandai-pandai menghubungkan koneksi jaringan kita ke WiFi yang sekiranya aman. Jangan menghubungkan ke WiFi yang publik atau bisa saja menjadi celah untuk penyerang bisa menyadap perangkat kita. Nah, yang kedua, pastikan kita pada saat masuk ke website yang penting, usahakan kita aktifkan VPN supaya setiap data yang kita masukkan itu otomatis akan terenkripsi atau menjadi private, sehingga penyerang tidak akan tahu tentang data yang akan kita masukkan. Nah, yang ketiga, kita masuk ke setting, kemudian ke privacy and security, masuk ke security. Nah, pastikan Always use secure connection ini tercentang atau diaktifkan. Jadi pada saat kita masuk ke halaman login atau halaman website yang tidak aman, jadi bakal otomatis diarahkan atau muncul peringatan bahwa website ini tidak aman. Jadi dipastikan ini diaktifkan. Nah, kemudian kita juga harus aktifkan use secure DNS atau pastikan website yang dituju itu aman. Nah, mungkin ini juga kita aktifkan. Jadi pada saat kita melakukan browser, ini kita aktifkan supaya kita bisa memastikan kalau website yang kita tuju itu aman. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari serangan atau mitigasi. Saya lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari pelaksanaan simulasi serangan dan pencegahan MITM ini adalah serangan man in the middle atau MITM dengan teknik sniffing bahwa komunikasi yang menggunakan protokol HTTP sangat rentan terhadap penyadapan karena data yang dikirim tidak dienkripsi. Hal ini terbukti dari hasil tangkapan WireSec yang menunjukkan username dan password dalam bentuk teks biasa. Dengan demikian, serangan JAWS ini dapat dengan mudah mencuri informasi sensitif jika pengguna atau sistem tidak menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS. Oleh karena itu, penggunaan enkripsi TLS atau SSL dan jaringan yang aman menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya serangan serupa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.